yang dikasihi Kristus Tuhan kita, HKBP Bengkulu, week 1 sampai week 10, kita menyatukan hati untuk kita mulai ibadah pertangyangan week. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 403 ayat 1 dan 3. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kukasihi, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan epistel pada kebaktian keluarga malam ini tertulis dalam kitab Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia segera.
Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang, demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 367 ayat 1. Firman Tuhan yang menjadi khotbah tertulis di Imamat pasal 19 dimulai ayat 9 sampai 18. Marilah kita bersama-sama mendengarkannya. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu
sandungan, tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Begitulah bunyi firman Tuhan kita. Semangat, salam kasih dari Tuhan kita buat Bapak, Ibu, saudara-saudari Jemaat HKBP Bengkulu week 1 sampai week 10. Musa memaparkan bagaimana menjaga kekudusan hidup. Dengan tujuan kata yang disampaikan Musa bagi orang Israel, bagi para imam, untuk dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Setia mendengarkan perkataan Tuhan dengan penyampaian perkataan Musa kepada orang Israel, supaya setiap panen raya tiba, mereka harus ingat akan sesama orang Israel yang miskin, juga orang asing yang tinggal di daerah mereka. Cara menyisihkan hasil panen yang tersisa di ladang ditekankan oleh Musa kepada orang Israel, karena orang Israel sendiri dahulu adalah orang asing sebagai budak sewaktu di Mesir. Walaupun kini bangsa Israel menetap di tanah Kanaan sebagai bangsa yang merdeka, memiliki tanah sendiri, tetapi peraturan hukum yang dibuat oleh Musa dengan penekanan untuk orang Israel didasarkan kasih setia Allah kepada umatnya.
supaya orang Israel hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menghormati, memiliki etika kekristenan, memiliki cara perbuatan yang baik dan benar, saling mengampuni, memaafkan satu dengan yang lain, bukan saling membenci. Itulah yang seharusnya kita lakukan, mematuhi apa yang diperintahkan Tuhan melalui para hamba Tuhan. Taat kepada perintah yang disampaikan Tuhan menjadi pemberlakuan bagi orang Kristen pada saat ini, di mana kita hidup di zaman yang berubah-ubah. Banyak tantangan hidup yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan, serta jauh membuat kita tidak peduli lagi akan orang lain. Pudarnya rasa saling mengasihi, pudarnya rasa menolong orang lain yang mengalami kesusahan. Tentu firman Tuhan yang menjadi khotbah hari ini menekankan kepada kita sebagai jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah kita membentuk dasar hukum Tuhan dengan kasih murni dari Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita benar-benar terikat dalam menjalani jalinan kasih, berbuat kasih kepada Tuhan, berbuat kasih kepada sesama kita, mengajak kita untuk menguduskan nama Tuhan, sebab Dialah Tuhan Allah yang kita percayai. Kitab Imamat menjelaskan dengan fakta yang sebenarnya, memberi sesuatu yang sangat terperinci, diterangkan dengan aturan-aturan yang harus dilakukan oleh bangsa-bangsa Israel, baik juga kita sebagai jemaat dalam peribadahan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Selama Tuhan memberikan kasih-Nya kepada kita, seumur hidup kasih Tuhan berjalan terus di dalam perjalanan hidup kita. Ini yang menjadi pembagian kasih yang sangat wajarlah untuk kita berikan ikatan jalin kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena Allah melibatkan di dalam segala aspek kehidupan kita. Urusan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan tidak hanya di bait Allah saja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam rumah tangga kita, menunjukkan kekudusan kita tidak hanya tampak di dalam peribadahan, yang seakan-akan tidak pernah menunjukkan kekudusan. Karena ini
Khotbah ini harus nyata dalam segala aspek kehidupan kita, supaya menjadi bangsa jemaat yang memiliki identitas yang benar di hadapan Tuhan. Sama seperti pembentukan suatu negara yang baru, maka satu hal yang diutamakan dan yang harus ada adalah undang-undang dasar yang akan mengatur tekanan hidup dan tatanan kita hidup bernegara. Demikian halnya juga dengan kita. Seperti umat Israel ini, karena mereka baru keluar dari perbudakan di Mesir, mereka juga harus dibentuk untuk memiliki identitas yang baru sebagai umat Allah. Maka mental sikap perilaku mereka bukan lagi seperti budak, tetapi sebagai bangsa yang dipanggil oleh Allah, berani berbuat di dalam kasih dari Tuhan. Janganlah ada satupun dari antara kita lupa kacang akan kulitnya. Sebagai bangsa yang dipilih oleh Tuhan, kita harus berbeda tampil dari orang-orang yang ada di sekitar kita, dari bangsa-bangsa yang lain juga. Sebab yang memanggil bangsa Israel dan yang memanggil kita adalah Allah pencipta, penguasa kehidupan kita. Bahkan bangsa Israel harus memiliki mental, sikap, perilaku yang berada jauh di atas bangsa-bangsa lain. Begitulah kita yang menjadi jemaat. Keberadaan kita di kota Bengkulu ini, supaya melalui kehidupan yang kita lihat umat Israel ini, bangsa yang lainnya dapat melihat kebesaran Tuhan yang diperbuatnya kepada kita. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus selalu berada di dalam setiap perjalanan hidup, pergaulan kita, dan persahabatan kita, di dalam firman dan di dalam gereja kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang patut kami kuduskan, Tuhan yang patut kami sembah. Di dalam kekudusan cara perbuatan kami harus berani kami untuk menunjukkan tampil beda, membesarkan iman kami. Dasar daripada firman-Mu ini menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Begitu indah Tuhan firman-Mu ini mengingatkan kami, supaya kami selalu berada dalam pengaturan yang telah Tuhan aturkan bagi kami. Menjauhkan segala perbuatan yang tidak Tuhan inginkan dari kami. Tetapi ajarilah kami dengan kuasa-Mu Tuhan dan juga firman-Mu untuk dapat meletakkan semua cara-cara hidup kami, berani berbuat kasih kepada siapapun. Sempurnakan Tuhan doa kami
Amin. Marede bukuede nomor 126 ayat sada. Berdoa dari anggota keluarga. Bernyanyi Kidung Jemaat nomor 235 ayat 1 dan ayat 6 sambil mengumpulkan persembahan. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudusnya kiranya menyertai kita sekalian. Amin.